Hai semua, kembali lagi nih sama kita di podcast Yuk Bakti. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih seputar Santa Angela dengan narasumber kita, yaitu Ibu Rina sama Pak Heri. Halo. Halo Pak. Halo. Apa kabar nih Pak, Bu? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Dan kita ngobrol sama Bapak dan Ibu ini karena Bapak dan Ibu ini sangat berpengalaman di Yati Bakti. Sudah berapa tahun Pak di Yati Bakti? Belum lama, baru 30 tahun. 30 tahun. Belum lama sekali ya. Terus Bu Rina? Belum lama juga, baru 12 tahun. Nah, pengalaman mereka yang sangat luar biasa di SMP ini, kita mau nanya-nanya seputar Santa Angela. Ibu, menurut Ibu siapa sih Santa Angela itu? Menurut saya Santa Angela itu adalah pendiri Ordo Santa Ursula. Ordo Santa Ursula itu adalah menjadi pendiri suster-suster Ursulin yang ada di Indonesia dan ada yang ada di dunia, dan menjadi pelindung sekolah-sekolah Ursulin termasuk Yati Bakti, sekolah kita. Oh iya, baik. Kalau menurut Bapak? Tadi Bu Rina sudah menjelaskan, saya mungkin sedikit mendalami lagi. Menurut saya Santa itu adalah seorang orang yang suci. Kemudian juga seorang ibu. Orang suci berarti menjadi panutan. Seorang ibu berarti tempat kita mungkin bertanya, tempat kita untuk mengadu. Saya yakin di situ ketika kita ada sesuatu hal, kita akan banyak mencari masukan-masukan. Nah, di Santa Angela inilah kita akan banyak bertanya. Iya, baik. Lalu sejauh mana sih Bu kalau Ibu mengenal Santa Angela itu? Ya, sejauh yang saya kenal Santa Angela itu seperti yang kami sudah ikutin Angela season sebelumnya, itu Santa Angela itu adalah dilahirkan dari keluarga yang sederhana, ayahnya seorang petani, tapi keluarga ini adalah keluarga yang berakar dengan iman dan dengan Allah. Lalu di usia remaja dia kehilangan ayah, orang tuanya, kedua orang tuanya dan kakaknya, di mana pada saat itu terjadi keadaan seperti kita pandemi itu, tapi beda di negaranya, di Italia sana. Lalu dia hanya hidup sebatang kara sehingga pamannya menjemputnya dan dia hidup bersama pamannya di Salo. Pamannya seorang bangsawan, tapi dia tetap hidup dalam kesederhanaan. Dan Santa Angela itu sering discernment itu adalah meditasi, mendengarkan roh Allah bekerja dalam diri dia, sehingga pada saat itu dia masuk ke dalam ordo ketiga Santa Fransiskus. Dan setelah dia mengikuti ordo ketiga Santa Fransiskus itu, dia masuk mendirikan biarawati Ordo Santa Ursula yang menjadi pelindung suster-suster Ursulin. Seperti itu, Ariel. Menarik ya. Pengalaman pengenalan Bu Rina ke Santa Angela itu. Kalau Bapak bagaimana? Tadi dikatakan Bu Rina bahwa itu adalah pelindung punya suster-suster Ursulin. Tapi bagi saya sendiri lebih mengena adalah beberapa yang mengena dalam diri saya itu nasihat-nasihatnya yang cukup banyak sekali, selalu memotivasi kita. Contohnya misalkan bertekunlah sampai di akhir. Kemudian itu selalu membuat kita untuk tidak patah semangat, selalu kita untuk misalkan kita harus yang lebih dalam kembali. Nah, ini berarti kan sesuatu hal yang menurut saya nasihat-nasihat yang dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu hal yang mungkin menarik adalah itu terjadi kan udah tahun lama sekali, tapi ternyata masih relevan untuk saat ini. Itu kan suatu nasihat-nasihat yang luar biasa, sangat hebat sekali. Nah, yang mana itu biasanya kan nasihat itu beda tahun, beda generasi akan berubah kan, tapi ternyata ini sudah berabad-abad masih bisa. Itu luar biasa. Saya bangga sekali dengan Santa Angela. Iya, betul. Saya luar juga biasa. Bangga. Iya. Santa Angela itu nilai-nilai apa saja sih Bu dari Santa Angela diketahui? Nilai-nilai dari Santa Angela itu kalau dilihat dari kehidupannya, karena banyaknya nasihat-nasihat itu, maka kita itu mengenal ada 6 nilai-nilai Santa Angela yang kita sebut dengan 6 nilai dasar Ursulin. Yang pertama adalah cinta dan belas kasih, yang kedua adalah integritas, yang ketiga
keberanian dan ketangguhan, keempat persatuan, kelima totalitas, keenam pelayanan. Tapi dari keenam nilai ini yang paling saya motivasi saya adalah cinta dan belas kasih. Cinta dan belas kasih itu berarti kita bisa mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mengasihi sesama juga, seperti salib itu ya kan. Nah, Kalau menurut Bapak nilai Satya yang juga memotivasi Bapak itu? Kalau dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu lebih ya yang mungkin sangat mengena sekali adalah Santa Angela itu selalu berpihak pada orang-orang yang lemah. Jadi dia orang-orang yang lemah bukan disingkirkan tapi dirangkul, kemudian bagaimana bisa menjadi kuat, menjadi dalam hidup ini untuk bersaing itu bisa. Dan itu penerapan dalam siswa-siswa, kan Santa Angela di Ursulin itu lebih ke arah pendidikan ya. Jadi menyiapkan untuk anak-anak ke depan itu lebih bagus. Dan saya rasa juga misalkan masalah selain itu belas kasih dan merangkul orang-orang yang lemah itu cukup lebih dan ya selain motivasi tapi itu lebih kuat, lebih kental itu. Jadi penerapannya ke arah sana. Jadi saya ingat sekali nasihat Santa Angela yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah juga, sehingga kita apapun yang terjadi kita mau marah saja ini ada aturannya di Santa Angela. Jadi misalkan kita mau marah, itu ada aturannya. Marahnya harus bagaimana? Adanya perubahan hal yang baru, itu juga ada aturannya. Luar biasa sekali itu. Iya, betul. Menarik. Jadi Santa Angela itu adalah inovatif ya Pak? Iya, betul. Inovatif. Tidak lekang oleh waktu. Nah, itu yang luar biasanya. Iya. Nggak ditemukan dimanapun. Jadi kami bangga bagian daripada pengikut Santa Angela, termasuk Ariel juga kali ya. Bangga nggak Ariel ya? Sangat memotivasi sekali sosok Santa Angela itu bagi diri saya dan juga mungkin bagi teman-teman semuanya. Iya. Lalu bagaimana pesan Ibu untuk kaum muda zaman sekarang, Ibu, khususnya anak-anak Septia, teman-teman kami di SMP Jati Bakti? Wah, coba diulang pertanyaannya. Bagaimana pesan Ibu untuk kaum muda-muda zaman sekarang, khususnya untuk anak-anak Septia di SMP Jati Bakti? Oh ya, kami mengharapkan itu anak-anak itu juga mungkin baiknya melekat lah ya nasihat-nasihat Santa Angela itu. Yang salah satunya itu adalah Santa Angela itu pantang menyerah. Walaupun kehidupannya sudah terpuruk dia, tapi tetap berpegang dengan Tuhan sebagai pokok anggurnya, sehingga Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Dari dia orang yang sederhana, orang yang sebatang kara, menjadi seorang santa yang seorang santa itu kita tahu orang yang sangat mulia ya di mata Tuhan dan masyarakat umat manusia, sehingga menjadi hal yang luar biasa. Jadi dari hal yang kecil jadi menjadi hal yang luar biasa. Sehingga kami mengajak anak-anak itu seperti Santa Angela lah ya, pantang menyerah dalam keadaan apapun, memiliki daya juang, karena kami juga diajarkan seperti itu, sehingga bolehlah kami sampaikan ini kepada anak-anak kami semuanya. Lalu saya ingat dari nasihat Santa Angela yang ke-7 itu, poin yang ke-29 tuh dia bilang seperti ini. Serahkanlah dirimu dengan rendah hati dalam perlindungan tangannya yang kuat dan berserulah, maka Tuhan akan menerangi. Sehingga jika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka apapun menjadi harapan kita, pasti itu akan bantu. Seperti itu kira-kira Ariel. Menarik ya. Jadi untuk kaum muda dan anak-anak Septia, dengerin nasihat dari Santa Angela. Lalu dari Bapak, mungkin satu hal yang perlu ditekankan tadi, dan ini yang terjadi di siswa-siswi Jati Bakti ya, yaitu tentang daya juang. Jadi sebelum kita habis ya kita harus berjuang, kita harus melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Nah di sini saya melihat bahwa anak-anak zaman sekarang itu untuk daya juangnya kurang. Nah ini yang harus dimotivasi sehingga daya juangnya menjadi lebih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu saya punya suatu harapan dan punya suatu mimpi
kalau anak-anak itu kan pasti tahu tentang serviam, tahu serviam itu seperti apa. Tetapi jadikanlah serviam itu tanamkanlah dalam hati dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ngerti serviam, tapi lakukanlah. Dan ya istilahnya kehidupan kita harus sesuai dengan serviam lah, mungkin itu. Jadi kita sebagai anak muda juga harus menerapkan serviam itu di dalam hati kita ya Pak ya. Iya. Jadi bukan cuma mengerti doang apa itu serviam, tapi kita harus melakukan keseharian kita menurut nilai serviam. Ya. Baik. Kira-kira gimana nih Bu persiapan Ibu untuk menyambut Angela Celebration yang bakal dilaksanain nanti hari Kamis atau hari Jumat? Persiapannya sama-sama ya, kita persiapannya seperti yang sudah kita ketahui, ada kegiatan, lomba, dan persiapan itu secara seremonial pasti ada, lalu kita misa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari juga kita mempersiapkan ya, bukan mempersiapkan, menjalankan nasihat-nasihat Santa Angela itu sehingga menjadi mendarah daging dalam diri kita, dan itu menjadi suatu langkah yang baik setiap hari, menjadi karakter dalam diri kita. Mungkin itu tidak hanya pada saat menjelang 27 Januari saja, tapi setiap hari. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Bapak persiapannya juga bagaimana? Kalau persiapan ini ya mungkin yang harusnya persiapan itu suster, karena suster akan pesta. Nah, kalau suster pesta mungkin kita akan diberi sesuatu. Nah, mungkin itu. Jadi kalau saya persiapan secara ini nggak ada. Mungkin seperti yang dikatakan Bu Rina tadi ya. Karena nilai-nilai dari serviam saya berusaha untuk melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendampingi anak-anak belajar. Bagaimana kita harus belajar untuk menjadi guru yang ya katakanlah sabar, bagaimana kita menjadi guru yang selalu mempunyai daya juang, itu sudah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika hari H seperti ini, mungkin ya bisa dikatakan, ya kami nggak ada persiapan apa-apa. Mungkin justru di sini akan pesta kan. Satu hal yang ini, oh berarti kalau kita pesta, pasti ada sesuatu. Oh berarti kalau pesta, oh kita nggak belajar mungkin. Tapi yang jelas sih, kalau dalam penerapan nilai-nilai itu selalu kami, Bapak Ibu Guru, selalu melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar. Sehingga dikatakan Bu Rina tadi sudah mendarah daging. Paling tidak minimalnya saya ingin menjadi contoh dan teladan, walaupun itu masih jauh ya, tapi paling enggak saya ingin punya keinginan untuk menjadi contoh. Jadi itu yang akan membuat langkah saya setiap kali mau melakukan sesuatu pasti kita akan ingat, oh iya ini kira-kira pantas enggak ya. Nah itu kan menjadi suatu refleksi untuk saya sendiri. Maka mungkin ketika nanti di hari hanya mungkin saya akan merefleksikan lagi sejauh ini seberapa sih saya bisa dikatakan mengikuti Santa Angela ini. Karena bagi saya sendiri sudah cukup lama sehingga mau nggak mau ya harus mendarah daging, karena sebentar lagi saya juga akan pensiun. Ya baik Pak. Lalu ada motivasi apa nih dari Santa Angela yang Ibu mau sampaikan kepada penonton? Ya, motivasi yang saya sampaikan mungkin kepada anak-anak kami semuanya, walaupun kami belum banyak memberikan yang terbaik, tapi kami berusaha melakukan pesan-pesan dari Santa Angela itu sebagai teladan kami, dan supaya hidup kami tidak kering. Karena begini, katanya peliharalah pokok anggur itu. Kita menjadi pokok anggur. Pokok anggur itu bisa kita di sekolah, bisa kita di rumah, bisa kita di masyarakat. Maka jika kita bergantung kepada pokok anggur itu, maka Tuhan akan memberikan seluruh nutrisi dalam hidup kita, seluruh harapan dalam hidup kita, seluruh daya juang dalam hidup kita. Maka yakinlah Tuhan pasti akan menolong melalui Santa Angela. Tuhan akan bantu anak-anak semuanya dalam seluruh cita-citanya, dalam seluruh masa depannya. Ingat, kamu pasti bisa. Lalu serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang bantu seluruh harapanmu itu sehingga kamu mencapai cita masa depan yang gemilang. Terima kasih Ibu untuk motivasinya. Lalu dari Bapak, ini yang mau memotivasi penonton. Jadi yang di awal sudah disinggung, tanamkanlah serviam dalam hati kita, kemudian lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin
kalau kita saling melayani, kita saling mendengarkan, kita saling berbagi, saya yakin hidup ini akan indah. Saya yakin itu. Ya, baik Pak. Sangat ini ya, mendalam, memotivasi kita juga. Kita harus menerapkan kesaktian itu di dalam diri kita sendiri ya. Ya, tambahan lagi Ariel boleh. Iya, boleh. Dengan kita menanamkan Serviam itu berarti hidup kita seperti garam dan menjadi terang. Ya, dan menjadi terang bagi semua orang ya. Iya. Jadi guys, dari podcast kali ini kita menyimpulkan bahwa Santa Angela Merici merupakan teladan bagi kita, dan bagi para sekolah Ursulin, lalu khususnya kita di kampus Yati Bakti ini ya Pak Bu. Terima kasih juga untuk Ibu Rina dan Pak Heri yang mau membagikan pengalamannya selama ini mengenai Santa Angela. Lalu yang memotivasi kita juga penonton dari motivasi Santa Angela. Lalu semoga apa yang telah dibagikan oleh Ibu Rina dan Pak Heri ini dapat memotivasi kita ya, penonton sebagai murid atau juga sebagai anak-anak dari Serviam ini. Jadi guys, itu yang kali ini kita bahas di podcast ini dari Ibu Rina dan juga Pak Heri. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ariel.